Dengan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya. Mohon izin Ibu Fasilitator, Ibu Siti Ramziah. Kami dari kelompok 5 dengan anggota saya sendiri, Vivin Agustina, dan satunya lagi Ibu Maulina Wijayatin akan melaksanakan praktek kucing terkait kasus yang sudah kami siapkan. Nah, untuk yang kasus pertama, di sini peran saya adalah sebagai coach, sedangkan peran Bu Maulina Wijayatin adalah sebagai coachee. Baik, akan kami mulai sebentar lagi. Nanti di akhir sesi, mohon masukan dan sarannya dari Ibu Fasilitator. Terima kasih. Akan kami mulai ya, Bu. Bu Maulina siap? Insya Allah siap. Oke. Baik, Assalamualaikum Bu Maulina. Waalaikumsalam Ibu Vivin. Ya, bagaimana nih kabarnya Bu Maulina? Alhamdulillah sehat. Kalau Ibu Vivin gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, saya juga sehat Bu Maulina. Iya Bu Maulina, seperti yang sudah saya janjikan waktu itu, Bu Maulina kan sempat menghubungi saya ya, ingin minta waktu ngobrol berdua kita ini ya. Jadi kebetulan saya malam ini ada sedikit waktu luang, jadi bisa ngobrol-ngobrol sama Ibu Maulina nih. Tapi mohon maaf nih Bu Maulina, kita ngobrolnya bisanya secara virtual karena jarak kita yang jauh, jadi tidak memungkinkan untuk kita bertemu langsung. Nggak apa-apa ya Bu Maulina ya? Nggak apa-apa Bu. Ya, baik. Apa nih tujuan Bu Maulina ingin mengajak saya ngobrol malam ini? Dan apa kira-kira hasil yang ingin Ibu Maulina dapatkan dari percakapan kita malam ini? Tujuan saya menghubungi Bu Vivin untuk berbincang-bincang malam ini, saya ingin mencari solusi Bu dari permasalahan saya di kelas. Kemudian hasil yang ingin saya capai, saya berharap dalam percakapan kita nantinya saya akan mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Seperti itu Bu. Jadi Ibu Maulina ini ingin membicarakan suatu permasalahan ya Bu ya, dan ingin mendapatkan hasil dari percakapan kita malam ini, ingin mendapatkan solusinya. Kalau bisa ketemu solusinya begitu ya Bu ya. Iya Bu. Mudah-mudahan ketemu solusinya ya Bu ya malam ini setelah kita ngobrol-ngobrol ya Bu. Amin. Ya. Kira-kira apa ini Bu masalahnya yang ingin diceritakan? Boleh saya dengarkan dulu ceritanya seperti apa masalahnya? Begini Bu, saya kan mengajar kelas 3. Ya. Kebetulan di kelas saya itu ada salah satu siswa yang lemah dalam pembelajaran. Bisa dikatakan anak tersebut merupakan anak berkebutuhan khusus seperti itu Bu. Jadi waktu kelas 1 pernah dikasih masukan oleh wali kelasnya bahwa anak tersebut harusnya disekolahkan di sekolah luar biasa, karena kebetulan kami juga dekat dengan sekolah luar biasa. Namun karena kurangnya pengetahuan dari orang tua si anak tersebut, jadi anak tersebut tetap sekolah di sekolah kami seperti itu Bu, dan sekolah kami pun tidak bisa menolak untuk si anak tersebut masuk dan tetap bersekolah di sekolah kami, karena kan memang tidak boleh menolak anak berkebutuhan khusus atau inklusi seperti itu ya Bu. Ya Bu, benar. Nah, jadi yang saya bingung itu bagaimana nanti ketika saya melakukan penilaian, apalagi sebentar lagi kan kita akan melakukan pengisian rapot seperti itu Bu. Jadi
untuk pengisian rapot di situ kan ada nilai pengetahuan dan keterampilan. Ya. Sedangkan anak ini sangat kurang seperti itu Bu di dalam pengetahuan dan keterampilannya. Seperti itu Bu. Oh iya, jadi dari yang saya tangkap ini, Ibu Maulina mengajar di kelas 3. Ada salah satu anaknya yang berkebutuhan khusus, namun anak tersebut kemampuannya masih rendah, begitu ya Bu ya? Dan orang tuanya ini masih kurang memahami mengenai anak berkebutuhan khusus dan tidak ingin menyekolahkan anaknya di SLB, begitu ya Bu ya? Ya, ini menjadi permasalahan Bu Maulina di sini. Ibu Maulina ini bingung bagaimana cara melakukan penilaiannya karena nilainya tadi rendah begitu. Ya, Bu ya? Iya, Bu, betul sekali, Bu. Ya, kalau begitu, Bu, menurut Bu Maulina, penilaian yang ideal itu penilaiannya yang seperti apa? Kalau menurut saya penilaian yang ideal itu anak tersebut bisa memiliki nilai yang sama dengan anaknya, dengan teman-temannya yang lain di kelas saya, seperti itu Bu. Jadi kan di sekolah kami itu juga ada standar nilai KKM ya Bu ya untuk kenaikan kelas. Jadi selain mapel matematika itu yang lainnya itu nilai KKM-nya 7, kecuali matematika itu hanya 65. Nah, jadi bagaimana untuk menjadikan nilai yang sesuai atau maksimal dengan nilai KKM tersebut, seperti itu Bu. Jadi sedangkan nilai pengetahuan dan keterampilan anak ini kan sangat rendah, gitu Bu. Iya. Berarti kalau yang saya tangkap, Ibu Maulina sudah melakukan penilaian pengetahuan dan keterampilan ya, sudah melakukan. Iya Bu, sudah melakukan. Ada penilaian yang lain tidak yang bisa dilakukan Bu? Untuk penilaian yang lain ya Bu, nanti saya pikir-pikir dulu ya Bu, apa ya kira-kira? Mungkin penilaian sikap ya Bu, karena kebetulan anak tersebut memiliki sikap yang positif seperti itu Bu, anaknya rajin, nurut, ya tidak bandel seperti itu. Berarti anak tersebut ada nilai positifnya bagi Bu Maulina begitu? Iya Bu, dibanding teman-temannya yang lain justru anak tersebut memiliki sifat yang baik kalau menurut saya. Apakah menurut Bu Maulina penilaian sikap tersebut bisa dimasukkan untuk penunjang nilai yang kurang tadi, nilai pengetahuan dan keterampilannya? Bisa Bu, karena kita kan sebagai guru itu harus memiliki prinsip berpihak pada murid dalam pembelajaran ya Bu. Ya, Jadi saya juga ingin anak tersebut juga punya hak yang sama di dalam penilaian seperti itu. Jadi mungkin saya akan memberikan penilaian sikap lebih untuk menutupi kekurangan anak tersebut di dalam penilaian pengetahuan dan keterampilannya, begitu Bu. Namun tidak menutup kemungkinan juga saya tetap memberikan penilaian pengetahuan dan keterampilan, tetapi standarnya mungkin saya turunkan dari levelnya dari anak-anak yang lainnya, seperti itu. Wah, kalau saya dengar ini hebat sekali ini rencananya Ibu Maulina. Berarti tadi kalau saya tangkap ada 2 rencana yang akan Ibu laksanakan ya. Kalau saya tidak salah tangkap, yang pertama Bu Maulina ingin mengadakan penilaian sikap untuk menambah nilai pengetahuan dan keterampilan tadi. Betul Bu? Betul Bu. Kalau yang kedua, kalau yang saya tangkap, Ibu Maulina akan tetap memberikan nilai pengetahuan dan keterampilan, tetapi untuk anak yang berkebutuhan khusus tadi agak diturunkan standarnya, begitu ya Bu ya? Iya Bu. Oh ya, hebat Bu. Saya setuju, saya suka dengan ide Ibu. Saya sepakat nih sama Ibu nih saya. Tapi saya malah jadi penasaran ini.
bagaimana nanti ke depannya itu prosesnya bagaimana. Oke Bu, kira-kira rencana aksi ini kapan akan dilaksanakannya Bu? Insya Allah secepatnya Bu, karena kan sebentar lagi kami juga akan melakukan pengisian rapot. Ini juga saya sedang di sekolah saya sedang melaksanakan ujian semester, seperti itu, ulangan semester. Nah, saya ingin secepatnya melakukan rencana tersebut, karena untuk penilaian tidak mungkin kan saya samakan dengan anak yang lain. Jadi saya ingin membuat soal-soal yang mungkin masih bisa dikerjakan oleh anak tersebut, seperti itu. Saya juga akan menambahkan penilaian sikap untuk menunjang kekurangan anak tadi, supaya saya berharapnya nanti nilai rapotnya bisa sama dengan teman-teman yang lainnya yang normal, seperti itu Bu. Ya, waduh, bijaksana sekali kalau menurut saya Bu Maulina ini ya. Oke Bu, berarti kan akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini ya Bu ya? Betul Bu. Ya, kalau begitu nanti saya ingin tahu perkembangannya ini Bu. Setelah Ibu laksanakan aksinya, saya ingin tahu apakah anak tersebut setelah Ibu lakukan penilaian sikap dan setelah Ibu berikan tugas pengetahuan dan keterampilan yang standarnya diturunkan tadi, apakah anak tersebut tetap bisa mencapai nilai yang sama dengan temannya, atau ya bagaimana hasilnya? Saya jadi penasaran ini ya Bu ya. Tapi kalau menurut saya rencana yang akan dilaksanakan Ibu Maulina ini hebat ya, sudah cukup bagus kalau menurut saya. Ya, saya tunggu hasilnya ya Bu Maulina ya. Mungkin nanti kita bisa calling-callingan lagi setelah Bu Maulina melaksanakan aksinya ini nanti ya. Jangan lupa kabarin saya. Ya, kalau begitu Bu Maulina, dari perbincangan kita yang beberapa saat ini tadi, apakah sudah ketemu solusinya Bu Maulina? Insya Allah sudah Bu. Ya, alhamdulillah kalau sudah. Mudah-mudahan semua yang Ibu Maulina rencanakan berjalan dengan baik. Ya Bu ya, saya tunggu kabar baiknya dari hasil pelaksanaan aksi tersebut, perkembangannya bagaimana. Nanti kita boleh telepon-teleponan atau video konferensi seperti ini lagi untuk menceritakan, Bu Maulina cerita nih, bagaimana hasil dari kegiatan yang Ibu Maulina laksanakan, ya Bu ya. Siap Bu. Kalau begitu apakah sudah cukup obrolan kita malam ini Bu? Cukup Bu, terima kasih atas waktunya ya Bu. Baik, terima kasih Bu Maulina. Sama-sama Bu Maulina ya. Semangat terus Bu Maulina, semoga sukses ya. Amin. Nah, baik Bu Maulina, Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam. Oke, baiklah Ibu Fasilitator, demikianlah kasus pertama yang kami praktekkan. Untuk masukan dan sarannya, kami sangat berharap sebagai bahan evaluasi kami dan bahan refleksi sehingga kami bisa memperbaiki apa yang masih kurang. Demikian Bu Fasilitator, Ibu Siti Ramziah, saya akhiri untuk kasus yang pertama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada